Berawal dari razia kendaraan dan masker, seorang anak di bawah umur diduga dicabuli oleh oknum anggota polisi berpangkat brigadir di salah satu hotel di kawasan Kecamatan Pontianak Selatan pada Selasa sore lalu. Saat razia, korban tidak menggunakan masker serta tidak mengenakan helm saat berkendara. Karena tidak mampu membayar sanksi denda sebesar Rp250.000, lalu korban dipaksa oleh oknum anggota polisi berinisial DY melayani nafsu bejat oknum polisi tersebut. Setelah itu korban ditinggal pergi hingga pada Selasa malam korban dijemput keluarganya pulang ke rumah. Korban mengungkapkan jika dirinya dipaksa minum segelas air putih yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Bilangnya dia ngomong lagi, enggak. Kalian bilang, Om, kata kami, boleh minjem motor ya, ambil duit, kata kami kan. Tidak bisa, katanya. Tolong Mak Om, mau ditilang ya, katanya. Enggak, ayolah ikut abang, suruh kawan nyalok tuh pergi, katanya. Pergi kemana ke, katanya kan. Langsung kakak tuh pergi. Langsung dia tuh siap-siap buat pergi. Dia tuh langsung keluarkan motornya, kami langsung naik. Tidak tahu mau pergi kemana, rupanya pergi ke KD. Sampai di KD, kami suruh naik dulu. Dia nunggu di bawah. Dan itu dia langsung naik ke atas, dia buka pintu kamar. Masuk, dia langsung matikan lampu, dia beri minuman. Bekas dia, tak minum, dia itu keadaan tidak sadar. Entah sadar, entah tak ada gitu. Dia langsung buka baju kami. Sementara Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi mengatakan oknum polisi tersebut sudah diamankan setelah adanya laporan polisi terkait dugaan pencabulan. Kapolresta memastikan dan menjamin kasus ini akan diusut tuntas sebab saat ini masih dalam proses dan menunggu hasil visum dari dokter. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini, kalau tadi kita sudah mendengarkan kronologi dari korban, kita juga akan mendengarkan update kasus ini akan disampaikan oleh Kapolres Pontianak Kota, Kombes Pol Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik. Pak Komarudin, ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa sebenarnya oknum polisi ini tidak bertugas di lapangan, tapi kemudian bagaimana dia bisa terlibat dalam proses razia di lapangan ini, Pak Komarudin? Betul. Terima kasih Mbak Putri. Pada kesempatan ini kami luruskan dulu yang pertama bahwa benar yang bersangkutan bukan petugas lapangan ataupun tidak diseprinkan sebagai petugas Gatur Lalin, sebagaimana yang kita tahu bahwa petugas personil polisi lalu lintas terbagi, ada yang bertugas di staf dan juga ada yang di lapangan. Yang bersangkutan bertugas di bagian Tikiasa ataupun staf, dan pada saat kejadian bukan sedang operasi penertiban ya, atau kegiatan penertiban ataupun razia. Namun yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang kami lakukan, didapati menggunakan kendaraan dan tepat berada di persimpangan Jalan Sultan Hamid ataupun Tanjung Raya. Nah, di sanalah ditemukan bahwa yang bersangkutan menggunakan kendaraan yang depan atau yang membonceng rekannya menggunakan helm dan tidak menggunakan helm, sehingga diamankan dibawa ke pos. Oleh karenanya kepada yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan. Seluruh proses hukum sedang berjalan, baik kode etik kepolisian termasuk juga pidana umum berdasarkan laporan yang diberikan. Baik Pak Komarudin, apakah sebelumnya pelaku sudah pernah melakukan hal seperti ini? Dari catatan yang ada, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sebatas pelanggaran disiplin ya, seperti mungkin tidak apel dan lain sebagainya. Memang tercatat yang bersangkutan termasuk personil yang dalam pantauan kami terkait dengan masalah disiplin. Namun untuk permasalahan yang ini baru pertama kali terjadi. Baik, selanjutnya Pak, hasil visum korban seperti apa Pak?
Sampai saat ini kami masih menunggu hasil visum yang memang belum ditandatangani oleh dokter. Pada saat terjadi ataupun dilaporkan oleh orang tua kepada kepolisian, kita langsung melakukan langkah-langkah cepat, melakukan pengamanan terhadap personil kami, Brigadir DY, yang selanjutnya pada malam itu juga langsung kita bawa ke rumah sakit untuk kita mintakan visum. Adakah upaya pemulihan untuk korban, Pak? Kita terus berkoordinasi dengan KPPAD, juga kita libatkan dalam penanganan kasus ini sebagaimana lazimnya ataupun layaknya penanganan kasus yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku. Itu sudah prosedur tetap yang kita lakukan sehingga pelaksanaan kita diharapkan bisa betul-betul profesional dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Kombes Pol Komarudin, terima kasih untuk waktunya dan juga sudah terima kasih untuk memberikan informasinya kepada kami. Sama-sama Mbak Putri, terima kasih. Selamat malam.